Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sidik dari Prodi D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapal Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya tentang sistem informasi menggunakan API pada web server ya. Oke, langsung saja simak video berikut ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bagaimana sih kita bisa komunikasi antara Adonis.js dengan Code ya, Visual Code Studio. Nah, di sini udah saya persiapkan ya bagaimana step-stepnya. Pertama di sini saya menggunakan Node NVM Node dengan versi 11 ya, NVM dengan versi 11 udah saya install sebelumnya. Lalu di sini kita tulis npm i-g adonis.js /cli. Nah, kemudian tunggu beberapa saat, biarkan laptop nanti bekerja sendiri ya hingga pada tahap selanjutnya. Di sini di sini saya sudah membuat sebuah file ya, sebuah folder yang saya siapkan di sini. Nah, foldernya itu di sini ya, users sidik, dan itu udah saya upload filenya di my application. Jadi saya tinggal membukanya menggunakan cd my apps. Kemudian setelah dibuka baru Adonis serve step 2, kemudian dev. Nah, lalu enter, maka keluar link dari servernya ya. Nah, di sini server bakal muncul seperti ini. Nah, ketika sudah ada tampilan seperti ini dengan kata it works, selanjutnya kita buka di git bash. Nah, git bash di sini sudah saya buka, lalu saya tulis code spasi titik. Nah, setelah itu bakal muncul di sini Visual Studio Code. Nah, sebelumnya tadi kan file yang dilampirkan sebelumnya seperti ini ya. Ini merupakan file data C dari Sidik. Nah, karena aplikasi yang saya buat karena folder ya tadi yang saya buat namanya my app atau my apps, maka kita di sini cari my apps-nya di mana gitu kan. Nah, di sini udah ketemu, kita klik, lalu kita cari dulu yang namanya .env. Nah, kemudian kita ganti db-nya dengan nama MySQL. Kemudian ini kita ganti untuk db database-nya itu dengan nama db adonis crud. Lalu kita buka exam, kemudian aktifkan dua modul ini yaitu Apache dan MySQL. Lalu di MySQL kita tulis admin. Nah, setelah itu bakal muncul seperti ini ya. Nah, bakal muncul seperti ini. Kita buat blok baru tadi ya. Nah, kalau misalnya kita buat blok baru, karena saya udah membuatnya, jadi ini blok yang basis data yang saya buat di sini udah ada namanya db adonis crud sesuai dengan yang ada pada Visual Code sini ya. Oke, tahap selanjutnya setelah dibuat folder untuk basis datanya, kemudian kita terminal ya, new terminal. Nah, di new terminal kita tulis npm i mysql save. Nah, setelah itu kita cek di sini di application, lalu di modul. Nah, kemudian kita klik lagi, kita tulis lagi kodenya berupa adonis make .2 model post strip migration untuk membuat data atau slot di apps, kemudian di modul. Tadi kan di sini tulisan modul ya, modul. Nah, di sini udah jadi yang namanya post. Nah, di post ini ada beberapa ini ya, udah program JS yang sudah dibuat melalui terminal. Tahap selanjutnya kita ke configuration.
maaf, ke data ya, ke database. Lalu di sini kita klik post skema. Nah, di post skema di sini kita bakal ngeklik programnya gimana ya, programnya. Nah, kebetulan karena saya udah menyiapkan programnya. Sorry, di sini agak lemot ya laptopnya. Karena saya udah menyiapkan programnya nih di Notepad biar cepet ya. Nah, ini program yang saya buat. Kemudian kita masukkan aja ini 3 tabel ini. Copy, enter, paste. Nah, setelah itu baru kita klik di terminal namanya Adonis Migration Run untuk memindahkan tabel yang nantinya bakal muncul di PHP admin. ctrl+v run. Mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama ya di sini. Oke, di sini saya salah ketik ya. Saya tulis di sini Adonis. Sorry. Adonis Migration sama dengan run. Oke, mungkin membutuhkan beberapa saat ya untuk mendownload atau mengupload program tabelnya ke PHP My Admin. Baik, setelah itu kita buka di PHP My Admin. Oke, progress, dan sekarang kita udah mengupload data tabel atau data yang tadi kita buat ke PHP My Admin. Oke, selanjutnya kita bakal melanjutkannya untuk membuat sebuah tampilan data dan data dari database ya. Nah, di sini yang tadi awalnya DB Adonis CRUD-nya kosong, sekarang sudah terisi ya 4 buah tabel. Lalu saya akan memfokuskannya ke post. Sebelum itu saya sudah memasukkan beberapa deskripsi yang sudah saya edit, harga, ID, judul, deskripsi, dan beberapa hal lagi mungkin yang akan saya tambahkan lagi nantinya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengeditnya ya. Kemudian di sini kita buka Adonis.js, lalu kita setelah membuat data tabel user, token, dan post cinema, kemudian kita membuat panggilan di terminal dengan menulis Adonis make controller post strip type HTTP. Nah, di sini dia akan membuat folder baru di app, di controllernya, kemudian HTTP, dan di sini ada tulisannya post controller JS. Oke, di sini kita coba lihat lagi post controller ya, app post controller. Nah, kemudian di sini sudah ada ya post controllernya. Di sini sudah saya siapkan programnya untuk post controller itu menampilkan dashboardnya ya. Nah, di sini sudah saya buat untuk program di sini kita ambil dari sini ya. Nah, lalu kita copy, kemudian kita paste. Oke, tidak ada kendala ya. Ini adanya di pas. Sudah sesuai. Ini kita rapiin dulu beberapa programnya. Kemudian di sini kita lanjut dengan menuliskan di terminal berupa Adonis make view post index dan view post create. Oke, langsung saja di sini ya. Adonis make langsung copy aja, copy view index. Memerlukan waktu berapa lama juga nih untuk membuat
tabel ininya. Oh, ada yang salah ya. Adonis make sama dengan view post index. Mungkin dipisah ini. Bentar ya. Oke, tadi ada beberapa hal yang salah ya. Di sini saya tidak menambahkan spasi. Jadi fungsi indeks itu untuk menampilkan halaman pada utamanya. Kemudian di sini create digunakan untuk menampilkan tempat penyimpanannya nanti ya. Oke. Dan Adonis make view post create create. User select remove for post h create. Ada yang salah lah. Adonis make view post create. Oke, tadi ada beberapa kesalahan ya. Saya memasukkan komen di terminal, jadi tidak ada spasi untuk post lalu index dan post untuk create. Selanjutnya kita bakal memasukkan sebuah program ke index sebagai menu utamanya. Nah, di sini sudah saya persiapkan ya programnya itu seperti ini. Kita copy aja langsung. Oke, paste. Oke. Lalu di sini juga kita create untuk create-nya sendiri. Nah, di sini juga ada. Kita copy indeksnya sebagai halaman penyimpanan, lalu kita paste programnya. Oke, untuk tampilannya udah selesai ya. Di sini kita save dulu programnya. Setelah kita coba running, nggak taunya di sini ini kan udah ada programnya nih ya. Nah, saya mencoba running untuk program yang sudah saya buat, namun karena entah kenapa aplikasi crash. Setelah mencari referensi, itu banyak orang nggak tahu. Maksud dalam artian banyak orang nggak tahu nih, kejadian kayak ini jarang terjadi gitu loh. Dan itu saya mendapatkan satu laman di Track Overflow yang mengatakan kalau errornya itu salah memasukkan konfigurasi file. Kemudian ketika dicek ternyata file yang dimasukkan itu berbeda. Nah, di sini saya udah mencari-cari filenya, namun saya mengikuti rules peraturan yang sudah disampaikan dari website ini tentang bagaimana sih cara untuk mengkonfigurasikannya, untuk masukkan datanya, terus menghasilkan datanya sendiri itu gimana sih. Nah, itu saya nggak dapat di sini ya. Sedangkan di sini dijelasinnya jelas di sini. Nah, tapi entah kenapa bisa crash, itu nggak tahu kenapa. Dan nggak tahunya ketika saya masukkan data berupa mana ini ada dev, tapi ketika saya masukkan ini ya, nah di sini nggak tahunya dari awal udah crash gitu loh. Dan ketika saya nyoba ulang menggunakan emu, dan sini saya menggunakannya untuk mengulang kembali use 11.0.0. Oke, dia bakal mengkonfigurasikan bahwa ini yang digunakan versi 11. Kemudian di sini saya mengcopy yang ada file di sini ya. Nah, mana dia? Pertemuan keempat, pertemuan ke-1, dan ini saya copy. Katanya dia nggak jalan. Nah, menunggu proses ya ini. Tapi kalau misalnya melihat dari bayangan saya, progres yang bakal terjadi nantinya
kita dapat menginput data tersebut di MySQL, di HP MyAdmin. Nah, kebetulan tadi saya udah memperbaiki ininya ya, mana PHP MyAdmin, sambil kita menunggu ininya selesai. Kebetulan juga lama karena spek laptop saya sendiri juga nggak mumpuni. Nah, setelah saya perbaiki, di post ini nggak taunya ada tabel namanya nama, jenis, penyortiran, atribut, tak ternilai, bawaan, komentar, ekstra, dan tindakan. Dan di sini udah saya perbaikin lagi dengan memperbaikinya itu melalui ini. Jadi karena saya tadi salah upload ya, salah upload di sini kalau nggak salah. Nah, ini saya buat ulang aja di mana ya tadi. Nah, di sini. Bukan sini. Tadi saya uploadnya di sini. Nggak taunya yang harus diupload itu di database. Nah, di migration nggak salah. Nah, di sini post. Nah, ini yang harus diganti. Jadi saya masukkan dua, satu di sini, satu di post. Itu kesalahannya, sehingga yang muncul bukan data, tapi melainkan sebuah ID, kemudian ada beberapa description dan berbagai-nya. Nah, gitu. Nah, namun ketika ini, masih loading rupanya. Oke, sembari kita nunggu ya, nanti yang bakal sedikit saya jelaskan nanti di videonya ini selanjutnya ya, yang bakal terjadi bagaimana mengkonsumsi datanya itu. Dia berupa tabel nanti, tabel website. Nah, kita ganti sini post ya harusnya. Sorry. Nah, di sini kita ganti post. Harusnya dia muncul tabel berupa data tabel. Nah, data tabel nanti akan kita manfaatkan untuk mengirim serta menerima data baik kita ke database atau ke PHP admin. Nah, di sini data nanti itu bisa kita olah, bisa kita delete, bisa kita masukkan berupa cara filmnya bagaimana, cara nginputnya gimana, itu datanya dimasukkan di sini gitu. Oke, mungkin butuh waktu lama ya nih. Saya pause aja ya dulu. Oke, karena udah selesai ininya dan hasilnya gini ya setelah dioperasikan npm-nya. Oke, berjalan lancar. Tapi di sini ada migration anti-color, jadi plus upgrade. Bingung gitu. Ini versi di 2000 Windows 7 yang sanggup cuman sampai versi 11, sedangkan dia versi 15. Nah, otomatis kan di sini harus ganti device loh. Maksudnya ganti, bukan ganti device ya, bisa cari yang Windows 10 gitu kan. Terus di sini saya start, dapat websitenya koneksi, cuman ya ini crash, relation running progress, fix the issue and rerun the apps ya. Jadi begitu ya. Nanti mungkin di slide selanjutnya ini ada keterangan bagaimana sih proses terjadinya penukaran datanya itu ya. Mungkin akan saya ini ya, kalau misalnya hasilnya jadi, dia jadi kayak gini. Ketika ini di post, dia langsung ada tabel. Nah, mungkin tabelnya di selanjut videonya ya. Oke.